Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you feeling good? Feeling happy? Yes. Hungry? Yes. Sleepy? Yes. Kenyang tapi agak ngantuk dikit ya. Nicholas, Salsa, Weekend. We will continue our material ya. Kita lanjutkan materi kita. Jadi materi UAS kita sampai ini ya. Materi UAS kita sampai ini ya. Jadi kita selesaikan ya 7 tenses dalam setengah semester ini ya. Present tense sudah selesai, future, present continuous, past continuous. Nah, sekarang kita akan ke present dan past perfect. Nah, setiap tenses memiliki verb khusus ya, verb masing-masing. Nah, kira-kira masih enggak ya? Present tense, verb yang digunakan verb berapa? Present, simple present, verb simple present sama simple future. Verbnya sama, verb itu berapa kira-kira? Verb 2, present dan future 1. Kalau simple past tense, simple past tense 2. Nah, kalau present dan past continuous, tenses yang ada continuous, kira-kira verb berapa? 3. Continuous 1. Continuous 2. Ini apa verbnya? Nah, kira-kira kalau tenses yang ada perfectnya verb berapa? Kira-kira verb 1 sudah, verb 2 sudah, verb sudah. Kira-kira tenses yang ada perfectnya verb berapa? Kira-kira 3. Nah, jadi segala tenses yang ada perfect itu menggunakan verb 3. Perfect itu identik dengan sesuatu yang sudah terjadi, ya, sudah terjadi di masa lampau. Perfect itu juga intinya membahasnya lampau. Nah, kalau present dan past, nah, gimana kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang memang sudah lampau ya? Nah, kita kesini present perfect. Present itu saat ini, perfect itu sudah terjadi, sudah dimulai di masa lalu. Nah, simple present perfect itu posisinya dia itu present dan past tense. Jadi kayak dia ada di posisi di tengah-tengah. Ya kayak past tense, ya kayak present. Jadi dia lebih dekat dengan keduanya. Nah, jadi present perfect itu menyatakan sebuah aksi tindakan peristiwa yang sudah kita mulai di masa lalu, sudah kita lakukan di masa lampau dan saat ini masih berlanjut sampai sekarang. Atau mungkin masih akan selesai tapi dengan waktu tertentu, atau mungkin belum jelas kira-kira selesainya kapan. Nah, kuncinya itu penggunaan have atau has diikuti verb 3. Have atau has diikuti verb 3. Have atau has bisa diartikan fungsinya dia hanya membantu ya, membantu. Nah, dia tengah-tengah nih antara simple past dan present. Nah, have atau has itu sesuai dengan penggunanya. Jadi ketika subjeknya I will day dia pakai have, ketika subjeknya she dia pakai has. Nah, have untuk I will day, kalau has untuk she did. Nah, biasanya pakai keterangan waktu yang ini nih, pakai kata since, sejak, atau for, selama, biasanya ini. Nah, misal contohnya apa sih? Nah, kita akan lihat ini. Nah, ini silakan kalian isi dulu. Fill in the blank by using have or has ya. Have itu untuk diri aku, kalau has itu untuk she did. Has. The children banyak have, yaitu parents banyak ya.
ketiga berarti meskipun satu kumpulan tapi dia atas nama satu saja kan? Nah, has dia tetap dihitung tunggal meskipun isinya orang banyak tapi kan yang di kenal itu kan pasti cuma satu kan tim meskipun isinya orang banyak tapi kan dia dalam satu kesatuan maka has tunggal has 5 has 6 has 7 has 8 has 9 10 have oke I have oke yang satu has kata gantinya kan the cat tunggal kan kalau the cats dia jamak kata gantinya D langsung pakainya have dua John has Mary has Pak have 5 6 has the student jamak kata gantinya D mereka maka have 7 have 8 have 9 has the teacher. Nah, the teacher ini punya satu entah she or he tapi dia tetap satu. Kalau the teachers maka banyak 10 has. Nah, the last 1 has 2 has 3 4 has 5 has 6 has 7 has 8 has 9 has 10 nah, jadi kalau kita lihat 30 contoh di sini rumus kata subjek have atau has diikuti verb 3. Nah, verb 3 itu terpakai di sini. Kita beberapa tenses tidak tunggu verb 3. Nah, verb 3 itu terpakai di sini ya. Jadi have atau has akan selalu sesuai si subjek ya. Apakah dia tunggal atau jamak. Terus kita ke sini. Ada dua fungsi dari simple present perfect. Intinya adalah sesuatu yang memang identik dengan kalau sudah atau telah artinya ya sudah atau telah. Misal, I have swept the floor. Aku udah nyapu lantai. I have started and aku sudah selesai belajar bahasa Inggris udah. Just menunjukkan itu adalah past tense. Tapi fungsi yang kedua ini yang jadi kunci dalam present perfect. Nah, menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di waktu yang lampau, sudah kita lakukan ataupun sudah selesai atau sudah kita mulai, namun masih ada hubungannya dengan saat ini, masih relate, masih berlangsung, masih terkait. Misal, my sister, karena my sister sebagai she dia pakai has ya, my sister has lived. Nah, di sini pakai verb 3 ya, yang regular verb. Nah, my sister has lived here since 1995. Kakakku sudah tinggal di sini sejak tahun 95. Saat ini sekarang masih di sini. Kakakku sudah tinggal sejak 95. Apakah sekarang masih tinggal di sini? Nah, rencana pindah nggak tahu. Intinya bahwa sudah kita mulai di masa lalu, tapi saat ini masih. Terus misalnya they have worked there for 2 years. Mereka sudah kerja di sana nih selama 2 tahun. Apakah sekarang masih kerja di situ? Sudah kerja selama 2 tahun. Nah, misal kita sudah kuliah di AS sejak awal 2024 misal. Apakah sekarang masih jadi mahasiswa? Masih. Lulusnya mungkin masih beberapa tahun lagi. Nah, jadi seperti itu ya, menunjukkan sudah kita mulai di masa lampau tapi saat ini masih berlangsung, masih berlanjut ya, masih proses. Itulah present perfect. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk negatif sama interrogatif ini? Oke, untuk membentuk negatif sama interrogatif kita langsung menggunakan not saja. Kita nggak perlu katakan untuk dasar atau kayak present dan past tense ya. Jadi present perfect itu modelnya langsung. Jadi langsung eksekusi ya. Subject have has verb 3. Nah, have has ikuti si subjek. Negatifnya subjek have atau has plus verb langsung ditambah verb untuk membentuk negatif plus verb 3. Interrogatifnya have atau has turun plus subjek plus verb 3. Nah, Lisa karena Lisa sebagai she maka Lisa has. Lisa
saat ini masih nulis, misal nulis terus sudah nggak selesai nih, bikin tugas misal. Nah, terus negatifnya gimana? Maka ya tinggal turunkan saja Lisa has plus not. Nah, Lisa has not written a letter for an hour. Interrogatifnya has turun, terus Lisa yang kayak positif tinggal dibalik. Nah, terus kalau jawabannya tinggal ikuti saja. Kalau yes, she has. Kalau no, she has not. I have worked as teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015. Negatifnya aku sudah tidak bekerja sebagai guru sejak 2015. Maka ya tinggal ditambahkan saja I have not worked as teacher since 2015. Nah, terus interrogatifnya tinggal turun have. Ya, have I worked as teacher since 2015. Nah, kalau jawabannya tinggal ikutin. Kalau yes I have, kalau no I have not. Nah, jadi tinggal ikutin aja. Tinggal mengikuti. Jadi untuk menyatakan kata sudahkah misal atau telah ya, itu kita bisa pakai has atau have. Seperti itu adalah present perfect. Kita akan coba untuk beberapa soal misal. Nah, misal I have loved you since senior high school. Aku sudah suka sama kamu sejak SMA. Apakah sekarang masih suka? Masih. Nah, mau move on kapan? Nggak tahu. Intinya sudah kita mulai di masa lampau, saat ini masih ya. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk negatif? Nah, untuk membentuk pola negatif ya berarti kita tinggal tambahkan not saja. Tinggal tambahkan not saja. Boleh disingkat, boleh enggak ya. I have not atau I have. Nah, terus itu katanya tinggal dibalik. Tinggal seperti ini. I have waited for you for 2 hours. Aku sudah menunggumu selama 2 jam. Sekarang kira-kira masih nunggu nih? Nah, sudah tak tunggu sejak tadi. Berarti kan sekarang masih nunggu. Nanti kalau doanya gitu loh. Coba tunggu misal gitu ya. Nah, terus maka untuk membentuk negatif kita tinggal ini aja. I have not. Oke, negatifnya berat berarti balik. Nah, terus next. I have studied English since an hour ago. Aku sudah belajar bahasa Inggris sejak sejam yang lalu. Belajar bahasa Inggris sejak sejam. Maka saat ini masih belajar. Belajar sejam belum selesai. Nah, maksudnya seperti itu ya. Selesainya kapan? 20 tahun itu sampai paham sama. Jadi sama halnya untuk membentuk negatifnya berarti tinggal tambah not saja. Aku sudah tidak belajar bahasa Inggris sejak sejam. Terus interrogatifnya tinggal dibalik. Terus the students have done an English test for 30 minutes. Murid-murid sudah mengerjakan tes bahasa Inggris selama 30 menit. Berarti saat ini masih ngerjain. Selesainya kapan? Mungkin deadline pengerjaannya 90 menit. Berarti masih ada waktu sekitar 60 menit lagi nih belum selesai mengerjakan. Jadi esensinya present perfect itu seperti itu ya. Sudah kita mulai, sudah terjadi di masa lampau, tapi saat ini masih proses, masih berlangsung, masih dilakukan. Mungkin waktu selesainya mungkin sudah ada atau misal, nah waktu selesainya juga belum jelas. Nah, present perfect seperti ini selesai, present perfect. Ini kalau present perfect ya, present saat ini perfect lampau, tetapi masih terkait dengan saat ini. Nah, terus kita akan coba ke past perfect.
itu juga lampau nih. Perfect, sesuatu yang sudah kita mulai, sudah selesai, sudah terjadi di waktu lampau. Pas itu juga lampau, berarti kan ini dari lampau nih. Nah, simple past perfect adalah lampaunya dari simple past tense. Misal present tense dia di tengah-tengah nih, present tense. Nah, lampaunya dari present past, lampaunya past tense yaitu past perfect. Nah, jadi kalau ditarik dari simple past perfect itu lebih dekat dengan past tense, bukan dengan present. Terlalu jauh, dia harus naik 2 tingkat nih. Maka past perfect itu dia lebih dekat dengan past tense. Misal seperti ini, jadi menunjukkan apa aktivitas kegiatan yang telah terjadi atau mungkin telah selesai di masa lampau. Nah, dan terjadi di waktu lampau. Jadi ada peristiwa yang sudah selesai, ya, sudah terjadi di waktu yang lampau. Nah, jadi dia kayak double apa? Menggunakan verb 3, sama-sama menggunakan verb 3, dekat dengan past tense, ya, karena aktivitasnya yang sudah selesai itu terjadi di waktu yang lampau. Nah, untuk rumusnya itu had plus verb 3 had. Jadi ini lebih simpel. Jadi siapapun subjeknya, entah itu I, she, dia pakainya had. Kalau tadi kan dari I had, she has. Nah, contohnya apa? Present perfect itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus didekatkan dengan past tense. Anda tahu namanya. Jadi kalau past perfect itu kalau dia berdiri sendiri, itu artinya ya telah itu aja. Telah atau sudah, cuman sudah atau telahnya kan hampir mirip dengan past tense ya, karena kan dia belum spesifik maksudnya apa. Maka harusnya dia diletakkan bersama dengan past tense. Past tense kemarin rumusnya subjek plus verb 2. Verb 2. Nah, bisa regular, irregular verb. Nah, ini bisa kita gabungkan antara past tense dan past perfect. Kita gunakan kata hubung dan kita. I visited your house yesterday when you had eaten noodle. Aku kemarin ke rumahmu nih. Kemarin ke rumahmu. Saat ini apakah masih main? Enggak. Itu cerita kan? Ini lagunya anakmu. When you had eaten noodle. Ketika kamu sudah selesai makan nih. Nah, kira-kira apakah sekarang masih makan nih? Enggak. Ya pas aku teko ini wis rampung. Nah, karena ini sekarang berarti pas perfect kita harus cerita. Pinggir aku tak jalani wis rampau. Pengen jamaah. Nah, situ tak jamaah. Ya udah kayak orang cerita itu saja. Terus kalau kita balik, when I visited your house yesterday, pas aku atau ketika aku main ke rumahmu kemarin, kamu sudah selesai makan. Ini loh tak jalani tak jamaah. Boleh malah wis mangan. Itu ya kayak gitu, kayak orang cerita. Kaitannya sama sekarang ya nek cerita kok. Atau misal, I visited your house last night when you had slept. Aku ke rumahmu semalam. Tapi atau ketika kamu malah tapi kamu sudah tidur. Nah, gak jadi ngapain tuh. Tak apa ini. Malah terus tunggu. Nah, kaitannya sama sekarang berenek. Aku cerita loh. Kalau kayak misal, kalau aku bilang dulu si A, terus dia ketemu orang sepuluh kayak gitu. Pas dalam kelas perfect itu ya kayak aku cerita, ya sudah selesai tapi di masa lampau dan kayak sekarang tuh diceritain gitu. Ini loh ketemu si A, ternyata misal datang di misalnya nanti kayak gitu, kayak orang cerita, kayak orang curhat gitu. Ini untuk cerita. Ternyata kamu lagi baru maaf misal, itu ketemu nasi kon. Ternyata aku terus dari maaf misal, cuma papasan doang kayak gitu lah. Jadi kayak orang cerita aja, orang curhat gitu ya. Nah, cerita di dalam cerita, nah itu kan pas perfectnya. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk negatifnya? Untuk membentuk negatifnya, maka yang dinegatifkan adalah past perfectnya ya, bukan past tense-nya. Mau dibolak-balik nggak masalah. Past tense dulu baru perfect nggak masalah. Perfect dulu baru past tense nggak masalah. Asalkan kata hubungnya itu pasti.
Negatifnya subjek had personal plus verb 3. Interrogatifnya had plus subjek plus verb 3. I had the class after he watch TV. Terus negatifnya tinggal tambah nama saja. Interrogatifnya tinggal dibalik positif. I had written home before she entered the class. Aku sudah selesai nulis di sini sebelum dia masuk kelas. Jadi pas posisi dia masuk kelas dia sangat bilang, satu menit kok tugasnya sangat berat, nah itu. Jadi peristiwa itu seperti itu. Negatifnya kita tambahkan saja ada not written home. Tapi baiknya memang harus sepakat sama pasan diikuti kata. Ya pas perfect selesai. Ini tok. Nah itu juga tenses ya. Jadi kalau ini adalah kalimat positif karena nanti untuk puasnya merubah ke negatif atau mungkin interrogatif ya. Jadi hafalkan untuk kalimat positifnya. Nanti soalnya seperti ini. Saya kasih positif, nanti ada opsi jawaban kalau menjadi negatif atau bisa memilih interrogatif yang sebaiknya. Itu tenses. Present, past tense, future, present continuous, past continuous, dan present dan past itu tenses. Dalam 100 soal. Dia benar siap gambar. Cuma nanti mungkin pasti akan didominasi dengan present sama past. Nanti lebih luas present past. Mungkin dia akan lebih banyak dominasi soal di situ ya. Paling pas perfect 5, mungkin present perfect 5, atau musuh-musuh itu kan dominasi nanti mungkin banyak di present past tense future karena dia tenses dasar. Seperti itu. Nah terus tugas saya 3, guru 3. Sekarang enggak kumpulin nanti satu kelas ya. Oh nanti nanti setelah kelas mungkin sebelum atau mungkin saat kelas nanti tak share untuk pengumpulan tugas. Mungkin malah sebelum kelas ya. Saya share duluan nanti intinya deadline-nya saat kelas. Jadi ada link nanti di kelas sendiri, link pengumpulan tugas sendiri jadi nggak jadi satu. Takutnya kalau misal kalian satu link, kalian sudah mengerjain kelas bisa terus kalian mau upload ternyata koneksinya lambat ya, nggak bisa upload. Nanti gagal, nanti takutnya soal yang sudah dikerjain nanti hilang ya. Jadi nanti ini tugasnya beda. Nanti tak share mungkin di depan ini sudah mulai tak share. Nanti silakan kalau sudah selesai bisa langsung diupload di kelasnya. Misalnya kelas pertama, upload di sini di kelas kedua, upload sini di kelas ketiga, upload sini. Akan diketik nggak tulisannya. Dan ini nggak bisa nurun, nggak bisa nurun tugasnya. Tugasnya apa ini? Barangkali nggak bisa sulit ya, bisa dimakan di YouTube. Nah, jadi ini saya share ya. Kalau kalian tanya kalian seperti ini, nah, tugas pertama para bahasa Inggris tentang menjaga. Jadi untuk tidak saya ini kalian tidak bisa teman. Intinya kalian sendiri tentang diri kalian, tentang pengalaman kalian, tentang kehidupan kalian. Jadi pakai folio. Pakai folio, Miss. Tebak jawab saya sediakan. Oh, nanti lembaga sejak kapan ini? Hujan apa lagi ya? Nah, kita jadi bersama
Nggak bisa ya, karena cerita kalian, jadi kayak kalian perkenalan, tapi kalian tuliskan dulu, kalian tuliskan dalam tulisan ya. Nah, misal tentang kalian, tempatan terakhir, kalian posisi sekarang tinggal di mana, terus kuliah sekarang di mana, kerja di mana, kalau bisa part-time. Jadi ceritakan aja tentang biasa tentang kalian. Bisa punya hobi, kesenangan, favorit bisa. Hobinya suka apa, kenapa kok suka itu. Yang bisa suka nyanyi bisa. Penyanyi favorit, lagu favorit, apa ya, musik yang disukai. Kalau suka film, aktor favorit siapa, kalau film yang disukai apa, karena apa. Jadi ya seputar ini ya. Jadi kalian yang begitu sekalian ceritakan alasannya seperti apa. Terus kalian orangnya seperti apa sih sekarang? Misal sekarang disiplin, karakter kalian seperti apa? Misal karakter saya ada orang yang bisa dalam artian itu sabar, saya ya. Tapi orang yang seperti apa? Boleh dan kalian ceritakan ya. Kalau sekarang kalian kurang susah, saya orangnya nggak sabaran. Nah, ya barangkali kan nanti bisa diubah ya yang sebenarnya kurang baik, kurang pas nanti bisa diubah ya kalau terus paragraf kedua bisa ceritakan tentang orang tua kalian seperti apa. Nah, ayo boleh nggak kayak kalian ceritakan ceritakan sendiri kayak di awal seperti apa, karakter beliau seperti apa, misal pekerjaan, misal usia, kalau dia boleh yang diceritakan tentang orang tua ayah itu. Terus faktor ketiga, nah saudara. Ini enggak, ini ada yang anak tunggal enggak? Kalau anak tunggal kita tetap makan dua ini. Ikut. Yang dua tapi agak dibanyak tiga, karena faktor ketiga tetap nih. Tahu. Nah, terus faktor ketiga saudara nih bisa dengan berapa saudara bisa kakak adik seperti apa? Bolehlah juga diceritakan ya secara umum. Wah, gimana, kerja di mana, kira-kira kalian sama saudara seperti apa? Bolehlah kalian ceritakan nih. Nah, terus kalau misalnya anak tunggal gimana? Ya, nggak apa-apa ini ceritakan yang ada di dalam rumah misalnya kalian orang tua, misalnya kalian punya kayak misalnya punya pembicaraan, itu kalian ceritakan juga ya, nah, intinya ya tentang diri kalian semua dalam dirinya seperti itu. Tambahkan foto keluarga jika ada kan. Jadi boleh foto baru, boleh mau foto dulu, boleh fotonya ada dirinya ini jika ada apa-apa itu foto nggak apa-apa ya, asalkan ada foto kalian ya di keluarga ya. Kalian foto keluarga kalian nggak ikut lagi ya. Misal ya, terus nanti Texas akan menyesuaikan ya Texasnya apakah present, pas, future, atau terus kalau pas itu akan present. Karena kalian kan mendeskripsikan diri kalian nih. Tapi kalau misal agak dalam berpikir kayak misal kalian tampil apa ya, tampil kapan itu berarti akan pasnya sendiri. Kalau bisa tambahin tentang ambition itu kayak keinginan, kami itu apa lulus, kalian bisa pakai future atau bisa posisi saat ini sedang bekerja di mana, atau kalau sedang kuliah di mana, jurusan apa, mungkin akan respon dulu. Jadi nanti tergantung karakter kalian seperti apa, karena tes itu akan ditulis. Jadi kalian buat tadi bahasa Indonesia dulu nanti kalian itu bisa dunia seperti itu. Jadi enak pakai bahasa Indonesia dulu. Kalau di Madrid kalau karakter sederhana, bahasanya simpel. Meskipun mungkin agak nggak itu, tapi itu nggak masalah. Daripada kalau yang bagus, ternyata hasil kopasan Google ya, kayak orang kopas yang nama, nanti beda ya, beda. Jadi sesuatu yang memang sudah diambil di Google itu pasti akan dikasih klarifikasi. Secara hukum nggak boleh, ya, nggak boleh. Kopas, nah, kalau disertakan juga ya, tapi kalau karangan, ya kalian kok punya orang seperti apa kan? Berbeda, nggak boleh sama juga. Seperti itu. Mungkin kalau aku punya cara berpikirnya disamakan, ketika
benar dulu, nanti tenses itu akan penting biasanya. Ya, jadi kalau kalian fokus ke tenses nanti pusing. Ceritain aja saat ini saya sedang kuliah, karena tujuan apa, karena saya tertarik untuk karena apa, dan nanti tenses akan penting. Seperti itu. Pasti isinya itu mesti tenses ini mesti ada, tapi pasti akan berbentuk untuk present. Seperti itu. Nanti diketik ya. Dan di nomor 12 nanti itu bacaan tak share di grup ya, mungkin mulai di depan itu kalian bisa coba ngalami. Nanti hubungan itu ya. Seperti ini untuk tugas pertama. Any question sebelum kita next ke tugas 2? Angka 3 dari tiga-tiganya itu harus bareng-bareng. Nah, kasih tugas ya, nanti kan biasanya kalau Natal, tahun baru itu biasanya pakai freebies ya, katanya berkah gitu ya, ya sampai itu ya pas hujan-hujan ini ingin tugas istirahat lumayan dapat sekalian gitu ya. Tak kasih tugas, kasih logis Istilah kan udah tadi ya, ada pembebasan dari tugas. Mau ngerjain nih. tak tugas ya, saya kan jangan kasih tugas, sekali kasih tugas sampai tahun ya. Nah, oke, tugas pertama ya, sudah ya. Nanti tak share ya, tugas kedua. Ini enak, tak konflik nih kalau ide. Yang berat ini ceritakan saat liburan ya, liburan. Ceritakan saat kalian liburan, my holiday, my vacation, my adventure, terserah my vacation ya, di terserah my journey, terserah kalau intinya ceritakan. Nah, liburan kalian boleh liburan ke jauh-jauh terserah, boleh liburan yang baru-baru aja, tahun lalu bulan lalu besar. Si ketiga ada foto nih, misal posisinya kalian di Jogja nih, misal ada truk di Jogja, ke pantai, ke Malioboro, paling ke naik ke sini ya, kalian cuma kayak gini, fotonya nggak nyambung, fotonya pas di rumah. Nah, kan nggak nyambung ya, jadi kalau di sini kan kalau orang itu biasanya pakai foto mesti di situ ya. Nah, terus kalau bisa ini, kalau misalnya saya sama teman saya sekelas itu sama-sama ke Jogja, boleh nggak? Nggak masalah, nanti cara alurnya ceritain beda, tetap beda. Nggak mungkin sama, meskipun sama lokasi, misal kalian tripnya pakai satu bus langsung rombongan ke Jogja, misal katakanlah ke pantai, ke Malioboro, atau misal ke zoo misal, itu nanti alurnya itu akan beda, meskipun sama lokasi. Ya, cara berpikirnya nanti akan beda, dan itu kelihatan ya. Jadi berupa pindah piknik baru-baru dulu ya, piknik dalam kapal jangan udah bisa kan. Sertakan foto liburan, boleh harus diceritakan dari kalian apa bangun, berangkat misalnya, terus di lokasi ngapain aja. Nah, boleh ya, boleh kalian nambahin hari dan jam, misal jam-jam tertentu, dan jam sekian ngapain, jam sekian ngapain aja. Iya, nanti sama disertakan foto liburan yang ada gambar kalian. Ceritanya perjalanannya, atau foto perjalanan. Ceritanya perjalanan dulu misalnya ada foto sama dari sana. Misalnya sama dia sebagai umatnya. Jadi seperti itu ya. Terus kedua, nanti tenses pasti akan kombinasi dengan pasien, kecuali ada tambahkan paslon minus nih lampau tapi sedang dilakukan di waktu yang lampau besar, khusus lagi kunjungan ke kebun binatang, melihat misal hewan-hewan sedang makan, berarti nanti akan kombinasi dengan paslon minus. Tergantung kalian terus aja yang akan cerita. Bukan anak sudah ceritakan ya, bukan anak karena kan besar saja ini yang menceritakan liburan kalian. Tugas kedua, tugas ketiga yang agak sedikit pemikiran. Tugas kedua, ini nggak bisa teman-teman ya, meskipun sama tempat. Agak sedikit berat, tak akan untuk kita sekalian introspeksi ya.
sama resolusi di 2025 punya uang banyak. Nah, misal ya, harus setidaknya dalam artian resolusi kalian apa, harapan kalian seperti apa, atau topik terkait ya. Jadi, nanti tesis akan ikuti, mungkin pasti akan dominasi dengan future ya, keinginan. Nah, kalian bisa ceritakan apa saja yang sudah kalian lalui, hal-hal yang mungkin kurang baik, hal-hal yang membahagiakan tahun 2008 atau sebelumnya. Kalian ceritakan aja. Terus sekiranya dari segala hal tersebut, apa yang bisa kalian ambil? Mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Ya, kita sambil sharing. Di sini boleh sambil curcol. Boleh sambil curcol. Ada mungkin ya nggak bisa diungkapin tapi bisa ditulis. Boleh. Nanti kemudian saya. Coba ya, Miss. Boleh lagi apa saja yang kalian alami, hal baik, hal kurang menyenangkan. Boleh ini curcol dari tulisan. Tapi di mana nggak ada itu nggak pernah lihat ya, Miss? Enggak, saya toh. Ya, administrasi itu. Iya. Kalaupun misal mungkin ada tugas yang tak spill misal itu namanya itu kita tutup. Nama, name, alamat, nomor HP, nomor itu mesti tak tutup. Ya, jadi ini boleh lah. Mungkin ada orang yang nggak bisa share cerita kan bisa ditulis aku tuh dari mana. Jadi ya ceritakan saja kira-kira apa yang sudah dialami. Terus harapannya ya seperti apa nih? Kehidupan nanti seperti apa coba? Jadi misal nanti kira-kira nanti seperti apa nih harapannya? Harapannya misal seperti apa? Untuk tahun depan misal ya, misal tahun depan keinginannya seperti apa dari hal-hal baik buruk yang sudah dialami. Terus misal contoh seperti apa pendidikan harapannya seperti apa? Hanya tahun 2025 nantinya nggak apa-apa. Jadi kalian harus masa depan boleh pekerjaan dengan kalian terus aspek-aspek yang lain seperti apa. Nah jadi kalau di sini ya mungkin bisa lebih ya. Seperti itu. Jadi intinya jangan terus bingung. Saya kan khususnya pakai apa ya? Mungkin kalian cerita aja dulu. Boleh pakai Google Translate boleh. Asal kalian nggak pakai aplikasi-aplikasi yang canggih sekarang ya. Itu nanti akan kelihatan. Jadi nggak masalah dulu ya. Mau pakai Translate apa-apa nggak masalah. Tapi intinya tulisan kalian nanti kelihatan ya. Maksudnya kalau Google Translate kalau cerita kalian itu akan kelihatan. Sama ada yang simpel aja. Simpel. Tapi kalau ini mungkin, nah bahasanya mungkin ya agak lebih kompleks ya. Kalau yang liburan sama deskripsi mungkin bisa simpel ya. Cuman kalau ini yang mungkin tergantung kalian sih apa yang kalian ceritakan aja. Yang penting nanti kan akan mengikuti. Intinya kalau dalam mana harus jelas, vertikal. Intinya gitu ya. Jadi jelas misal saya pergi ke sini dua terus apa mana itu setelah kita itu jelas ada subjek atau predikat itu biar enak gitu loh. Berarti kan kayak kira-kira kalau kan dibaca tuh enak gitu apa antisipasi kayak gitu ya kayak apa jadi biar enak belajar dari mereka. Biasanya mungkin kamu yang jadi kalau ini waktu yang aku belum gue ya. Kalau aku sih masih sama saya aku ya. Paling enggak ya enggak pakai bakulan besar. Nah aku bermimpi bukan aku mimpi ya enggak pas ya. Setidaknya ya pakai versi ini ya enggak ini tapi versi bahasa Indonesia yang baik ya. Nah ini paling ya. Kan saya biasanya yang bahasa Inggris tapi kalau kalian Indonesianya udah bagus seperti itu tiga tugas selesai. Insya Allah kemudian ya nanti dikumpulkan tapi tak betul-betul tak seperti itu kan barangkali kita dicicil dulu sekarang dulu lomba-lomba pas hujan mati lampu misalnya siapa sih terus saya kan bisa itu kan lembaga baru disediakan harus nanti share
Nah, kalau kita memang ada bahasa Inggris juga, paling nggak satunya saya pegang jadi enak. Kalau materi itu lanjutan enak. Oke, seperti itu ya, saya rasa enak. Itu boleh kita pendek dikit apa? Selesai, guys? Selesai. Nah, sudah kita pendek dikit apa? Guys? Ini tebak-tebakan aja ya. Aku siap-siap hujan-hujan ngomongnya bakalan ya. Saya jamin lapar guys. Ini aku nyambung ke laptop enggak? WA ini sama pakai itu. Tapi itu kalau nomor sih sama. Oke, nah sekarang kita akan ke sini nih. Nah, di sini. Saya gunakan gambar versi kartun ya, bukan versi asli. Kira-kira kamu enggak ya? Jadi kamu enggak ya? Ya. Saya bahasa seperti kartun. Masuk. Nah, Indonesia foods and drinks ya. Jadi makanan atau minuman Indonesia. Mungkin bisa tradisional, mungkin masih kalian bisa temukan di daerah kalian sering makan ya. Nah, mungkin kalau gambar kurang memilih maaf ya. Nah, sekarang gini guys, the name of Indonesian food or drink based on this description. Tebak nama makanan berdasarkan deskripsi yang ada di layar. Oke. Ya, mungkin terbuat apa, sering dihidangkan di mana, kapan, mungkin secara bentuk seperti apa, ya. Oke. Yes, rendang. Oke, next. Ada beberapa kunci. Ada beberapa kata kunci. 1 atau 2 kata kunci. Soy sauce, gulai, soy sauce. Kalau gulai keren. Sama jenis itu beda. Itu saya itu ya. Apa ya? Ya tujuannya tentu ya. Itu lapis. Padahal gambarnya kartun loh, Nasi padang. Oke. Aku favorit kayaknya ya. Ya, tiap hari dimakan rendang. Ini sate. Oh, sate. Sate. Tapi sekarang daging apa ya? Sate ayam sate. Tapi kan maksudnya sate ya, sate. Sate kamu bener macam namanya. Oke. Tulang mana? Sop ikan. Gulai. Itu main bonso. Apa aja? Oh, Nabis, nabis. Ya, orang oh iya, enak ya. Aku dapat daging, ya punya daging, boxing daging, ya goreng dan sejak. Terus, kalau
Pecel. Pecel. Yes, pecel. Pecel. Oh, pecel. Awan-awan. Ada tes apa deh? Pas gue ya, siang-siang gue ya. Ini sarapan. Yellow chicken. Soto. Itu lupa ya, yellow chicken soto. Sebelum warnanya kuning soto. Sebelum warnanya kuning ya. Habis. Itu tapi oh, Kare. tapi bahasa Indonesianya kare ya. Enggak kayak soto cuma ya. Kare itu sebagai rujukan itu. Nah, tujuannya gitu tuh, sini makan enak ya. Kare sauce. Ayam kurus. Habis. Burak ya. Bubur ayam, crackers, gue jangan vaksin. Aku ini cuma tukeran nasi gue, saya kan ya bakso. Kata gini, nama-nama makanan itu kalau dideskripsikan nggak bisa, kalau dideskripsikan mungkin bisa. Jadi ya biarkan apa adanya. Biasanya gitu. Bisa kalau terus orang namanya ini cuma bakso. Benar mungkin ya. Bisa ini lagi Instagramable bagus nih namanya sosok bahasa Inggris itu. Ternyata ya bakso. Gado-gado sih biasanya. Oh benar ya. Lamongan. Dulu pikirku juga gitu misalnya. Lagi jadinya bersama lele, ya. Lele bersama lele juga. Tak cuma satu dua kali. Itu gambarnya dari mana? Dari Canva. Yang Ini kolak bis. kolak. Benar? Kolak. Oh iya. Oke. Sing kolak itu kayak ubi ya. Telur. Nah, bola ini bola. Jadi orang apa tuh? Jadi pembinaan juga. Selain sofa, maksudnya sofa. Getuk. Asal kayak kata itu bisa. Asal itu Itu pisang hijau bis. ya, pisang hijau. Kalau yang sudah bis, apa bis? S2, Serabi. pancake itu dari 1 bulan ya. Ayam geprek. Kalau ini nih, crispy. Oh ini ayam geprek. Misalnya bulan ada program ya, ide ya, and the next. Sebelum pedes ketiwa, apa? Crackers.
Benar, Miss. Iya, iya. Iya, sebelah ini yang ada sebelah. Oh iya. Oh, nama saya kenal dari IPS banyak apa, Miss? Oh iya dong. Nasi kuning atau nasi tumpeng ya? Oke, next. Sampai masuk. Mango rice. Jackfruit Blimbing enggak sih? Blimbing lah sekarang bro. Oh ya. Benar, Miss. Ini kayak gini. Bentar nih, yang pakai nasi tuh. Iya, ini enak pakai nasi. Kalau nggak pikiran saya itu namanya mantap. Kenapa ya? Karena nasi itu enak ya. Ya waduh, sebenarnya kan itu yang pikiran kok kalau udah bebek apa ya? Oh, kerak telur. Sambal. Pasta habis Sambal. sambal ya sambal. Jadi beda itu kan cuma cabai ya. Benar, Miss. Rice cake. Ini beras. Mango. Oh, stop. Ini mango. Sayur ya, apa sayur. Rawon. Daging. Rawon, Miss. Keluar. Nggak bisa untuk itu ya. Dan cuma Karena kalau di luar nggak ada, biasanya nggak ada mesinnya. Idul Fitri. Itu Rendah. pantri. Itu es segar. Hah? Sweet and ice. Campur. Oh, cendol. Iya, cendol. Oh, cendol. Kan ada cendol. Wah, sekarang aku juga favorit aku sedikit es gula pepek. Nasi uduk, kalau pagi buat nasi pagi. Nasi buat apa? Nah, siapa tahu terus kan makanan ini oh iya ya ini ya. Itu serabi, Miss. Pancake itu cenderung bulat ya. Iya, Ya, serabi. serabi atau surabi ya, tergantung nama itu besok. Tapi nggak selalu lah ini loh, nggak selalu. Itu Kayak udah berangkat sama itu langsung. Oke. Ambil Itu dulu mana? ya. Itu Miss Kode. Oh ya, ambil dulu kayak tadi ya. Oke. Kata. Aduh, yang bulat itu. Benar, Miss. Ya Allah, jadi apa yang jadi kamis yo? Rokok apa? Iya, enak apa sih? Kasian di depan ini loh. Oh, ada gulung, pepes. Ada gulung. Ada gulung. Ini masa apa ya? Pepes. Pepes.
kira cepetan ya, cepetan bawa yang sabar semuanya enak. Ada yang jenis yang lain, ada orang crispy, kacang, breakfast agak itu loh, lapis crispy peanut. yang itu Tomis, yang warnanya apa itu biasanya Tomis? Oh, yang crispy. Itu kamu tak lapis. Crispy itu apa? Manis apa? Warna manis gue. Crispy itu Tomis. Aku jelas sih. Makanan tradisional ya, masih makan. Oncom ini bahasa Itu apa bis namanya? kacang Cobro. ya. Cobro itu yang macam ini aslinya kampus dalamnya itu agak kecil. Temannya tapi jelek. Terus yo, masuk jadi makanan kayak digulung, nanti tutup, di fry itu di Lumpia. kebab ada. Lumpia mis. Ini nasi Indonesia ya, bikin sayur. Oh, ini. Kayak pastry tadi, kayak di sini pastry itu ya kayak Pastel. pastel. Cuma kulitnya saja ya. Gula-gula. Tadi bis. Sampai Timbang. Digulai. Tadi kayak gula. Ude. Biji-bijian ya. Sampai sini. Pengen sampai tadi kan hujan ini terus. Lumpia. Rompia kan yang berkeliling tadi. Apa ini? Sumbang. Rompia berapa? Nek rompia tadi. Ada kopi. Pizza. Aku bawang mis. Wah, ini mana tahu teh? Bala-bala kita ada biji tak yang dibungkus ketan. Anu wajib. Tanui. Lapis. Tapi Ntar bis itu dulu bis. Itu wajib banget. tapi sekali itu masih. Kira-kira masih ada yang jual nggak ya? Pilih. Ntar bis. Pilih. Aduh, apa sih? Putu. Kasih banyak bisa juga. Oh, kasih ya. Saya juga juga ini. Oh, tapi sedikit. Harus lebih lebar keras. Ini udah dari tadi ya? Tadi. Oh iya. Tapi mirip, tapi kita pakai yang kamera aja ya. Kenapa bis? Apa
Solimil. Siomay. Sudah jelek. Tapi Cetak kayak kotak-kotak solid dong. tahu. Tofu.